Vum vum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Ilham di channel Investment Geeks yang bisa teman-teman lihat di YouTube channel ini pastinya. Iyalah, di mana lagi. Kenapa awal mulanya vum vum vum? Ada apa dengan vum vum vum? Ya, jadi hari ini gue mau bahas seputar sebuah perusahaan yang ini udah gambar lagi tek tek yang bakalan menurut gue untuk prospek middle dan kemungkinan jangka panjangnya cukup bagus ya, salah satu dari 500 perusahaan di Indonesia. Kemarin kan gue udah sempat ngebahas soal ITMG ya, yang 700% jika IHSG terus positif, intinya seperti itu. So, apakah perusahaannya itu? Ya, kalian bisa lihat sendiri sekarang di title-nya, yaitu perusahaan gas negara. Nggak ada hubungannya sama suara knalpot mobil ataupun motor, tapi analoginya seperti ini. Apakah perusahaan gas negara atau disingkat pegas bisa berpotensi untuk ngegas? Yeah. Jadi itu sebuah analogi yang mau gue tampilkan sekarang. Apalagi backsoundnya kayak Latino fast gitu kan. Jadi ya enjoy the show. Oke, bentar gue klik dulu. Klik ya. Nah, ini udah terpaksa gue gambar ya. Gue hilangin dulu deh, hilangin. Ini kita ngebahas soal IHSG dulu. IHSG sekarang tanggal 6 Juli, gue bikinnya 6 Juli. Dia sempat nembus di, nggak sempat nembus sih, jatuhnya nggak valid. Tadinya di level 5.000 di sini, sekitar sini. Salah. Bentar. Tadinya di 5.000. Cuma dia nggak 5 tuh agak nggak mampu nembus. Secara garis besar ini sih emang masih turun, tapi untuk minornya ada berpotensi naik. Semoga besok sih naik ya, semoga besok naik dan resisten pertama ditembus 5.100 menuju ke 5.280 and soon bakalan ke 5.700 ya, hopefully seperti itu. Jangan sampai besok tiba-tiba merah nembus ini ya, aduh PR banget. Itu apa untuk gambaran IHSG-nya. Nah, kita mau ngebahas soal saham pegas. Kebetulan juga ada di portofolio gue ini juga saham pegas. Kita lihat RT-nya dulu ya, sambil dengerin aja lagu-lagu Latin. Ini dari kodenya pegas. Kita lihat ini growth-nya ini year on year ya. Kalau year on year kan sekarang baru awal 2020, jadi gue ambil yang quarter aja. Nih, untuk revenue growth-nya emang masih merah, lumayan, ini minus 15% ya, wajar lah ya di awal corona. Tapi dalam quarter satunya itu kemarin dia net income-nya menghasilkan 177% yang sebelumnya minus 181%. Mungkin ada defisit sekitar berapa ya? Baik, segitu deh. Tapi ini menggambarkan ada sebuah kenaikan kembali dari perusahaan gas negara terhadap net income growth-nya. Kemudian secara fundamental gua ambil quarter YTD. Ini untuk net profit marginnya naik ya, dari Desember ke Maret sebesar berapa persen? Dari sekitar 2%-an ya, kayaknya 2%-an sampai ke di atas 5%. Ada kenaikan, good. Terus secara
equity-nya emang di sini terjadi stabil sih, agak naik dikit tapi nggak terlalu kelihatan dari Desember kemarin. Liability dan kewajibannya juga menambah, tapi asetnya nih cukup naik. Nah, debt to equity rasionya ya meningkat juga, karena mungkin ya gua nggak tahu sih kenapa ini bisa meningkat. Mungkin bisa jadi ngembangin aset terus butuh modal untuk hutang kali ya, jadi apa namanya, meningkat juga debt equity rasionya. Kemudian net income-nya Maret emang ada tapi tipis. Selanjutnya investing activity ini nggak terlalu gue lihat. Earnings-nya yang gue suka nih, earnings-nya. Secara DPS atau dividen per share itu saham Pegas kuning-kuning ya mengalami penurunan. EPSA juga mengalami penurunan dari 2019. 2020-nya belum kelihatan sih sebenarnya, tapi dividen payout rasionya meningkat. Ya belum kelihatan sih 2020 nih. Soalnya ini kayaknya yearly deh. Terus ya 2019 nih kuartal 1 nih, net income-nya naik, EPSA juga naik. Secara valuasinya book value per share-nya naik, net asset value-nya juga naik, revenue per share-nya naik. Ini udah mengindikasikan bahwa perusahaan ini mulai bisa bangkit lagi atau emang stabil gitu. Paham nggak? Jadi kayak ada perusahaan yang dari nol, dari ambruk mulai bangkit lagi, tapi ada perusahaan yang kayak defensif gitu. Defensif dalam arti kalau misalnya di-compare dengan perusahaan lain bisa lebih hancur banget, sedangkan si perusahaan ini tuh lebih kayak ya gue hancur sih tapi babak belur tapi masih dapat bertahan gitu. Jadi tetap bertumbuh tapi dikit-dikit. Ya semoga teman-teman paham nih. Terus apalagi ya? Secara profitability-nya NPM-nya naik dari 2019 ke 2020 Maret, hampir semuanya naik ya. Gross profit margin atau untung kotornya itu ada kenaikan walaupun sedikit. Yang penting kalau gue sih lebih fokus ke net profit margin. Kenapa? Karena udah net, udah dipotong segala macem pajak dan lain-lainnya gitu, interest dan sebagainya macamnya, udah net lah. And then ROA-nya meningkat juga, terus ROE-nya juga meningkat nih. Debt equity rasionya juga cukup meningkat. Kemudian net profit margin ya. Ini nih kalau secara apa ya? Secara bukan gerak volume. Itu dari tahun 2019 ke 2020 bulan Maret kemarin itu meningkat sekitar 3, sekian persen, jadi 5,47%. Terus return of equity-nya dari 2,64% jadi 7,36%, meningkat sekitar berapa ya, 4 sekian lah, 4, sekian meningkat lumayan. ROA-nya naik 1, sekian persen. Terus debt equity rasionya juga meningkat. Secara likuiditas cash rasionya meningkat, quick ratio gue lupa lagi rumusnya apa. Current ratio itu gue juga lupa lagi. intinya secara overall kalau menurut gue ini perusahaan lagi cukup bagus, salah satu perusahaan yang menurut gue cukup bagus untuk ditradingkan ataupun investasi jangka menengah. Oke, mari kita pencet tab 1, 2, 3 tab. Kita ganti ke chartnya. Maaf ya kalau misalnya bagi teman-teman yang emang
apa namanya, lebih paham fundamental ya kalian bisa ngasih masukan ke gua, karena emang gua lebih cenderung ke arah teknikal gitu ya. Gua tidak memungkinkan bahwa gua pengen belajar fundamental juga, cuman ya intinya belum ada mentor lah gitu. Nah, secara ya general emang trennya masih turun. Kalau ditarik ke weekly tuh masih turun banget kan, apalagi kalau misalnya kita tarik Fibonacci masih ke 1600 sampai 1515 sampai ke 1600 untuk apa batas retracement dia tuh, zona aman lah kasarnya. Nah, tapi untuk secara minornya atau daily chartnya saya tak ganti dulu. Pegas diharapkan ya, diharapkan asumsi banget sih. Ini secara apa ya, support, klasik support itu masih mengalami kenaikan, dan ini sangat minor banget nih, ini minor banget nih tuh, ini minor banget. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah saham ini dapat berpotensi naik besok. Ya gue nggak tahu sih, tanggal 7 kan besok ya, mungkin teman-teman juga ngeliatnya besok ya. Kalau misalnya bisa tembus di 1160, target berikutnya dia akan ke 1455. Nah, kalau misalnya 1455 ditembus, nextnya dia akan ke 1850 dan next target itu 2260. Nah, tadi kan kalau misalnya kita tarik di Fibonacci-nya, dia cukup rawan atau golden ratio-nya di 61,8% tuh di daerah sini. Oh, situ. Anggaplah kita ingin trading, targetnya seperti apa sih Ham? Ini asumsinya kita untung dulu deh, asumsinya untung dulu. Misalnya kita besok trading, kita entry di level 1160 itu dengan level stop loss, kalau teman-teman sanggup sih di 1025 ya, tapi batas kerugian atau stop lossnya sampai minus 11%. Kalau misalnya teman-teman sanggup ya masih berpotensi mendapatkan profit sampai 36,64% gitu kalau misalnya kalian sanggup. Dan kalau misalnya untuk jangka panjang itu bisa berpotensi hingga ditariklah paling atas 94% tuh. Gila, bayangin 94%, hampir 100% dari modal yang teman-teman investasikan. Tapi worst case-nya, gue mau ngomongin worst case-nya. Ini kalau misalnya untungnya sampai 95%, berpotensi. Gue bilang ya nggak pasti, tapi berpotensi. But worst case ya adalah, karena gue nggak bisa bilang ini valid besok bakal hijau juga, tapi worst case-nya besok market turun dulu ya, turun dulu, dan si Pegas ini akan mencoba garis support di level 950. Kalau misalnya tembus 950 ya wassalam. Tapi kalau misalnya mantul ke atas, itu bisa kita tarik ke bawah 950 mana? 950 tuh, misalnya masuknya di 950 dengan garis stop loss 815 tuh, potensi keuntungannya misalnya dia mantul itu sampai 138% ya, 140 lah gitu. Jadi gitu teman-teman, ada dua kemungkinan. Kalau misalnya besok masuk ya bisa sampai profit segini, terus turun lagi, terus naik, terus turun lagi, terus naik, atau dia turun dulu
Nah, pas turun dulu juga ada dua kemungkinan, dia jebol ke bawah atau dia mantul ke atas gitu. Ya gue mau ngebahas soal ini secara objektif ya, jadi nggak untung doang, nggak rugi doang, jadi dua-duanya. Gitu deh, semoga market out gigs malam ini bermanfaat. Thank you yang udah mau mendengarkan. Ya lebih kurangnya mohon maaf, gue juga masih belajar saat ini. Yang gue tahu, gue ingin berbagi kepada kalian semua. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar investasi bareng, mau belajar technical analisis bareng, atau teman-teman ya bisa dibilang udah berpengalaman di bidang fundamental, kalian bisa join juga di grup Telegram kami yang bakalan gue share di deskripsi. Gitu aja. Semoga minggu-minggu ke depan IHSG bisa tambah ngegas biar portofolio kita hijau-hijau gitu. Gue Ilham undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya. See ya.